Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawandini Indasari dengan NIM 232303101046 dari kelompok 8 New York Kosden. Mohon izin Kak, karena berhubungan dengan adanya tugas wawancara dengan kakak panitia, mohon izin untuk mewawancarai kakak. Iya, persilakan. Sebelumnya boleh nggak Kak perkenalkan diri, namanya siapa, NIM-nya berapa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Mas Zaki Andi Susilo dengan NIM 212-303-101-001. Aku dari kelas 3A. Lanjut apa lagi? Semua. Untuk tempat tanggal lahirnya, aku lahir di Banyuwangi 14 Maret 2002. Untuk alamatnya juga alamat Banyuwangi. Untuk nomor telepon 0821 4578 5283. Ada lagi? Untuk email Kak? Untuk emailnya Zakiandi 777@gmail.com. Untuk riwayat pendidikannya di mana saja ya Kak? Boleh tahu? Riwayat pendidikan ini mulai SD, SMP atau TK mungkin? Kalau TK sebenarnya saya lupa TK saya apa. Jadi mulai SD aja. Iya, boleh. SD ku SDN 1 Watu Kebo, terus SMP-nya SMPN 1 Rogo Jambi, SMA-nya sama SMAN 1 Rogo Jambi. Lalu untuk kuliahnya di prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Untuk riwayat organisasinya Kak? Atau kepanitiaan? Untuk riwayat organisasi sama kepanitiaan ini yang waktu kuliah atau pripun? Mungkin mulai dari SMP, mungkin pernah ikut organisasi, SMA, sampai kuliah Kak. Kalau dari SMP, aku SMP itu masih belum tertarik dengan organisasi. Jadi aku baru ikut organisasi itu sejak SMA. Di SMA aku ikut organisasi PMR, Palang Merah Remaja. Di situ jabatanku sebagai wakil ketua. Terus untuk di Hima sendiri, untuk di perkuliahan sendiri aku ikut Hima mulai tingkat 1. Di tingkat 1 itu sebagai wakil Hima juga. Terus waktu tingkat 2 ini sebagai koordinator divisi PMB. Terus Jadi mohon izin Kak untuk bertanya. iya silakan. Ya Kak. Apa sih Kak tujuan dari PPMB di kampus Lumajang ini Kak? Tujuan dari PPMB ini yang pertama itu untuk mengkader. Mengkader ini tujuannya itu untuk membiasakan perubahan pola dari yang awalnya dari SMA itu berbeda dengan membiasakan yang ada di kampus ini. Jadi kalian ini dikader supaya kalian mulai terbiasa di kehidupan kampus sesuai dengan yang ada, sesuai aturan yang berlaku di kampus Lumajang ini. Ya ini mulai kalian semester 1 sampai semester 6 nanti. Terus yang pertanyaan kedua Kak, bagaimana hubungan antara PPMB dengan kurikulum studi jurusan saya D3 Keperawatan? Untuk hubungan PPMB dengan kurikulum di UNED ini, sebenarnya PPMB ini tujuan diadakan itu oleh Fakultas Keperawatan, karena kan kita ikut Fakultas Keperawatan. Jadi untuk ospek jurusan itu diadakan sesuai dengan kebutuhan prodinya. Jadi PPMB di sini didesain sedemikian rupa agar nantinya dapat diterapkan dan juga berlaku untuk adik-adik sekalian. Seperti penugasan yang dibuat di sini itu rata-rata udah sesuai dengan tugas-tugas dosen yang diberikan. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak perasaan Kakak jadi panitia? Mungkin kan ada maba tuh yang kayak berpikir enak ya jadi panitia, nyuruh-nyuruh gini, terus ada yang mikir kasihan Kakak panitia capek gitu. Mungkin ada yang enggak jadi lah ikut panitia jadi 5 panitia enggak. Inilah. Iya, Gimana? betul. Kalau perasaan jadi panitia yang pertama itu, kalau capek itu jelas, semuanya itu yang dilakukan itu pasti capek karena
kita mempersiapkan ini juga mulai sebelum kalian masuk. Jadi sekalian masih libur kita udah masuk mempersiapkan ini semua, dan itu disiapkan sedemikian rupa agar kalian juga nantinya juga tidak kebingungan dan juga dapat menjalani perkuliahan dengan nyaman dan juga tenang. Dan terus untuk perasaannya bagaimana? Pastinya ada perasaan tersendiri ketika yang di kader maba ini malah membandel gitu, itu pastinya ada perasaan kecewa. Kita udah capek-capek nyiapin lah, kok malah jadinya kayak gini, malah ngelawan. Itu pasti ada perasaan kecewa itu. Dibilang enak, enggak enak juga, karena di sini kita malah hitungannya kita datang lebih awal juga pulang lebih akhir daripada kalian semua. Untuk penugasan sama, kalian punya penugasan, kita juga ada tugas yang harus diselesaikan sebelum diberikan ke kalian. Jadi tugasnya itu sama-sama ada, cuman waktunya aja yang berbeda. Kita lakukan dulu yang perlu disiapkan untuk kalian, baru kita berikan ke kalian dan kalian melaksanakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana cara Kakak sebagai panitia untuk mengatasi tantangan atau situasi yang mungkin muncul selama pelaksanaan PPMB? Di sini untuk tantangan yang paling masuk akal dan paling sulit dan paling sering dihadapi oleh panitia itu pasti di manajemen waktu. Karena seperti kita PPMB ini dilakukan di saat perkuliahan, jadi itu pastinya bakalan sering tempuk sama jadwal kuliah, entah dosen mintanya mulai pagi sampai malam, itu juga pasti akan sulit juga memanage waktu. Apalagi kita kan seperti saya, Kak Halim dan yang lain-lain itu udah semester akhir, semester 5, 6 gitu, soalnya udah banyak-banyaknya project yang harus dilakukan, jadi mungkin kesulitannya untuk tantangannya itu di manajemen waktu. Tapi apabila kita dapat memanage waktu dengan baik, seperti memprioritasin yang DL-nya duluan gitu, insya Allah dapat dilakukan dengan baik seperti yang terjadi sekarang ini. Semuanya dapat lancar. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir Kak, apa yang menjadi pengalaman paling berkesan atau pembelajaran terbesar bagi Kakak sebagai anggota kepanitiaan PPMB? Pelajaran terbesar sebagai anggota kepanitiaan PPMB ya. Kalau dibilang pelajaran itu yang pertama itu yang jelas itu pengalaman. Dulu aku kan udah 2 kali ini sebagai panitia PPMB. Jadi yang pertama itu yang tahun kemarin untuk kakak tingkatnya kalian itu aku juga sebagai panitia PPMB. Nah di situ tuh rintangannya dan juga pelajarannya. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan tugas-tugas yang akan diberikan itu tidak boleh mepet. Karena jika mepet itu masih belum dilakukan konsultasi terus revisi. Jadi pelajarannya itu harus mempersiapkan dengan di hari yang jauh-jauh supaya apabila ada revisi dapat mengerjakan dengan tenang dan tidak kuku gitu. Terus untuk suka-dukanya mungkin ya itu tadi yang sudah tak jelasin, karena di saat yang lain masih liburan, masih senang-senang, kita udah masuk duluan untuk mempersiapkan ini. Mungkin seperti itu. Untuk pesan-kesannya Kak untuk para maba gitu mungkin. Nah, untuk kesan saya pertama itu maba yang tahun ini tuh udah bagus-bagus, udah aktif, terus alhamdulillah juga udah nggak terlalu bandel lah untuk dibilangin itu, jadi lebih gampang gitu ngomonginnya, nggak terlalu sulit diatur, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa yang masih ya gitulah tentang nyalai aturan atau apa, itu mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi, yang belum baik bisa ditingkatkan menjadi lebih baik, dan yang sudah baik dipertahankan agar tambah baik. Mungkin itu sarannya. terima kasih Kak. Oke, sama-sama.